Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Angler seluruh Nusantara dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Tani Probana di channel Angler Newbie Gaspot. Untuk beberapa minggu ini saya nggak pergi mancing ya teman-teman, karena kondisi cuaca yang kurang menentu. Kadang hujan dan tiba-tiba angin. Mungkin kalau hujan aja masih bisa kita pergi mancing ya teman-teman, cuman kalau sudah angin pastinya ya kita bakal ketemu sama gelombang tinggi dan kita bakal nggak nyaman buat mancing. Jadi buat ngisi waktu libur mancing ini saya kepingin sedikit berbagi informasi buat teman-teman yang sesama newbie-nya dengan saya tentang sekitaran peralatan mancing, khususnya di teknik jigging. Dalam dunia mancing sebenarnya banyak teknik ya teman-teman. Ada contohnya teknik dasaran, teknik popping, kemudian teknik casting, terus teknik jigging, ada lagi teknik trolling, dan banyak lagi. Teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jadi tanpa banyak basa-basi kita mulai aja teman-teman ya. Apa aja sih peralatan secara umum teknik jigging itu sendiri? Oke, yang pertama adalah joran. Joran untuk teknik jigging ada dua tipe ya teman-teman. Pertama ada tipe overhead, kemudian ada tipe spinning. Kalau tipe overhead itu ciri-ciri fisiknya itu ring guide-nya menghadap ke atas, kemudian dudukan reelnya atau reel setnya menghadap ke atas. Di depan saya sudah ada satu contoh joran overhead ya teman-teman. Ini dia. Ini ring guide-nya menghadap ke atas dan dudukan reelnya atau reel setnya menghadap ke atas. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe spinning. Saya yakin teman-teman sudah mengenal tipe joran seperti ini. Ini dia, ring guide menghadap ke bawah, dudukan reelnya atau reel setnya juga menghadap ke bawah. Untuk kedua tipe joran ini punya banyak ukuran teman-teman ya. Ada ukurannya 180 cm atau 190 cm, dan ada dibedakan dengan sesuai dengan penggunaan PE-nya. Ada yang ukurannya PE 1 sampai 3, PE 2 sampai 4, PE 3 sampai 6, atau PE 4 sampai 8. Macam-macam ya teman-teman. Untuk alat yang kedua yaitu reel. Reel ini sama dengan joran ya teman-teman. Punya dua tipe, ada tipe overhead dan kemudian ada tipe spinning. Untuk tipe overhead kita lihat contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini. Nah, karena dia berpasangan dengan joran overhead, jadi bentuknya menyesuaikan dengan dengan joran overhead. Jadi pemasangannya di atas seperti ini dia. Nah ini ya, kita coba pasang ya. Nah, seperti ini pemasangannya. Ya, seperti ini ya pemasangannya teman-teman. Ini sepasang tackle, reel, dan joran overhead. Kemudian untuk yang kedua, tipe yang kedua yaitu reel spinning. Dan saya yakin sebagian besar teman-teman pemancing atau angler sudah mengenal tipe reel spinning. Karena
kalau menurut saya sih sebagian besar teman-teman pemancing begitu masuk ke dunia mancing lebih banyak ketemunya dengan reel spinning. Reelnya seperti ini, jadi sesuai dengan joran spinning dipasang di bawah, karena dudukan reelnya atau reel setnya menghadap ke bawah seperti ini. Nah, saya sengaja nggak pasang dulu ya teman-teman, biar jadi contoh dulu. Nah oke, ini ya. Oke, alat yang ketiga yaitu PE. PE atau bahasa latinnya polyethylene, atau biasa kita sebut dengan senar multifilamen ya. Jadi senar PE ini adalah gabungan antara beberapa helai benang fiber yang digabungkan dengan cara dipintal, dan pintalannya itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada pintalan yang 4 pintalan, kemudian 8, 9 pintalan, 12 dan 16 pintalan. Nah, pintalan ini dikodekan dengan X. Jadi mungkin teman-teman kalau belanja PE nanti ditanya maunya yang X berapa, itu artinya pintalan berapa. Jadi kalau pintalannya 4 berarti disebut X4. Kemudian ada disebut X4, X8, X9, X12 dan X16. Dan setahu saya memang sampai X16, cuman kalau di atas X16 saya belum pernah ketemu. Jadi untuk PE ini sendiri ukurannya juga macam-macam. Ada yang ukurannya untuk PE1, PE2, PE3, PE4, PE5 dan seterusnya. Jadi ukuran PE itu sendiri dilihat dari diameter PE-nya dan maksimal drag-nya. Oke, untuk alat yang keempat yaitu leader atau shock leader. Jadi untuk shock leader ini dipasang setelah PE. Jadi pemasangannya menggunakan simpul atau knot, dan knot ini macam-macam ya teman-teman. Ada banyak knot ini, ada yang FG knot, ada yang ciptaan dari anak bangsa sendiri yaitu Relix knot, dan saya biasanya menggunakan Relix knot dan saya merasa pede untuk pakai Relix knot. Jadi untuk shock leader ini sendiri, para suhu atau senior saya itu merekomendasikan menggunakan fluorokarbon. Ada sih yang biasanya menggunakan senar biasa atau yang senar monofilamen ada. Jadi itu tergantung keyakinannya dan kepedeannya teman-teman itu sendiri. Shock leader ini dipasang setelah PE, fungsinya untuk meredam hentakan dari ikan, karena kita tahu sendiri untuk teknik jigging ini targetnya adalah pasti ikan besar, dan ikan besar pasti hentakannya sangat kuat. Jadi untuk meredam hentakannya si ikan itu kita pasangkan leader. Jadi leader dipasangkan setelah PE. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, Bang, bisa nggak kita mancing jigging tapi nggak pakai leader? 3 hours later. Untuk saya sendiri ya teman-teman, jujur saya belum pernah ketemu pemancing atau angler senior saya yang mancing jigging tanpa leader. Mungkin kalau teman-teman sendiri punya pengalaman atau mungkin ingin mencoba, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa ceritakan pengalamannya kalau pernah mancing jigging tanpa menggunakan leader, karena saya juga belum pernah. Kemudian alat yang keempat yaitu swivel, atau biasa teman-teman atau para pemancing nyebutnya kili-kili, seperti ini ya. Nah, untuk kili-kili ini sendiri punya banyak ukuran, ada yang 1.0, ada 2, 3 dan seterusnya, dan tergantung dari kebutuhannya teman-teman itu sendiri. Dan ukurannya juga macam-macam, ada yang 10 mili, ada yang 20 mili, 30 mili dan seterusnya. Mungkin ada yang nanya lagi nih, Bang, bisa nggak kira-kira kalau jigging itu nggak pakai kili-kili?
2,000 years later. Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya bilang bisa, karena saya pernah menemukan para senior saya mancing jigging tanpa menggunakan kili-kili. Jadi dari leader langsung ke langsung ke solid ring. Jadi kalau menurut saya sih itu sah-sah saja ya teman-teman, asalkan tetap bisa strike. Karena senior saya juga waktu itu tidak memakai kili-kili juga bisa strike. Karena di dalam dunia mancing itu tidak punya aturan-aturan baku, nggak ada punya aturan-aturan apa-apa. Maksudnya ya senyamannya teman-teman atau dengan keyakinannya teman-teman. Nah, saya sarankan buat teman-teman yang sesama newbie-nya dengan saya, lebih banyak sharing atau bertukar pikiran sama para senior-senior yang sudah lebih dulu mancing dengan teknik jigging ini. Jadi teman-teman punya banyak wawasan, pengetahuan, dan apa aja sih alat-alat yang akan digunakan bisa teman-teman sharing lewat sama teman-teman atau sama para senior-senior. Untuk alat selanjutnya itu solid ring. Ini dia. Solid ring ini saya sebutkan langsung aja ya, solid ring, kemudian Kevlar, dan pastinya hook. Kenapa saya sebutkan ini tidak satu persatu? Karena dan saya sebutkan langsung ketiga-tiganya karena ini satu kesatuan ya teman-teman. Maksud saya dengan tiga alat ini kita akan membentuk assist hook. Assist hook ini yang kita gunakan atau yang kita pasangkan pada umpan. Jadi assist hook ini contohnya seperti ini. Ini assist double hook. Untuk assist hook ini sendiri punya banyak jenis ya. Ada yang double hook, ada yang single hook. Itu tergantung dari teman-teman sendiri nanti. Mau pakai yang double hook boleh, mau pakai single hook juga boleh. Untuk saya sendiri kadang pakai double hook atas bawah, kadang juga saya pakai double hook di atas, kemudian single hook di bawah. Jadi nggak ada aturan yang pasti, ya bebas aja teman-teman mau kayak gimana mau masang hooknya, asalkan jangan pakai hook yang terbalik aja seperti ini, ya nggak bakalan nyangkut ikannya. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu ini split ring. Split ring ini digunakan untuk menggabungkan antara assist hook, swivel, dan umpan. Jadi dijadikan satu. Nanti saya bakal kasih tahu ya, bakal saya perlihatkan penggunaan dari split ring ini sendiri. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini pemasangan assist hook bersama dengan metal jig, umpan metal jig, kemudian split ring dan swivel. Ini ya teman-teman. Ini ya. Oke. Alat yang selanjutnya yaitu yang pasti adalah supaya teman-teman mempermudah teman-teman untuk pemasangan atau untuk melepas atau untuk memotong, yaitu tang split ring. Nah, ini dia. Ini kalau menurut saya adalah alat wajib untuk teman-teman yang teknik apapun sih sebenarnya. Untuk teknik dasaran juga bisa, kemudian teknik jigging, apalagi teknik popping juga, teknik casting juga seperti itu, karena kita sangat membutuhkan saat untuk membuka atau memotong, dan pastinya untuk meregangkan split ring dan bisa memasukkan swivel ke dalam split ring, kita butuh tang seperti ini. Ini adalah tang split ring, dan harganya juga saya rasa mungkin bermacam-macam. Ada yang sampai 25.000, ada 35.000, sampai yang paling mahal juga ada. Nah, ini adalah alat terakhir ya teman-teman, dan ini adalah alat yang menentukan teman-teman bisa strike atau enggaknya.
Yang pasti ini adalah namanya metal jig. Ya mungkin saja sih, kalau saya sih belum pernah tahu ya, mungkin kenapa disebut jigging karena kita pakai metal jig. Metal jig inilah jadi awal mula disebut jigging. Ya mungkin seperti itu, saya juga kurang paham ya teman-teman. Ya tahunya ya ini namanya metal jig, dan ini punya banyak ukuran. Ada yang kayak yang saya pegang ini ukurannya 500 gram, ini 350, kemudian ini 200 gram, ini 100 gram, kemudian ini 80 gram. Oke, itu yang pernah saya sebutkan. Oh, ini satu lagi. Nah, ini dia ya teman-teman ya, ini adalah senter UV. Nah, senter UV ini dipakai khusus buat mancing malam ya teman-teman, mancing malam. Karena untuk mancing malam kita pastinya kita membutuhkan metal jig yang ada gate-nya. Nah, bisa sih kalau kita pakai lampu, cuman untuk lebih mempercepat sinar gate itu lebih bercahaya, kita biasa menggunakan senter UV seperti ini. Jadi di center supaya lebih cepat nyala. Nah, ini dia teman-teman. Kelihatan nggak ya? Ya semoga kelihatan ya. Jadi itu alat-alat jigging secara umum. Mungkin ada aksesoris lain ya, teman-teman bisa mencari informasi lewat sharing lewat para senior, atau bisa lewat googling. Teman-teman bisa nyari lewat YouTube juga bisa, atau misalkan mencari lewat Google. Teman-teman bisa cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum teman mulai mancing dengan teknik jigging. Satu lagi, nah ini satu lagi alat yang teman-teman butuhkan untuk siang hari, yaitu kacamata. Jadi kacamata ini kalau buat saya sih penting. Pertama, untuk melindungi mata dari sinar matahari supaya nggak sakit mata, dan kemudian pastinya stylish. Untuk stylish ya, namanya mancing juga butuh stylish ya teman-teman. Oke teman-teman, alat-alat untuk teknik jigging yang sudah saya sebutkan. Semoga informasinya saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan pastinya semoga teman-teman tetap amis ya, saat mancing jiggingnya. Jadi selalu dapat strike yang banyak, dapat strike yang bertubi-tubi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten lain yang bisa memberikan informasi atau hiburan buat teman-teman dalam dunia mancing. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.